Selamat malam semuanya. Gila ya, ini panggungnya bagus banget, senternya banyak banget. Terima kasih buat Metro TV, tepuk tangan buat Metro TV. Ngomongin masalah wanita ya, apa sih yang paling nyebelin dari wanita? Kalau gua adalah ketika dia minta difotoin. Kalau zaman dulu belum ada kamera digital, cewek kalau difotoin ya udah sekali difotoin, kita cuci filmnya, kebakar nggak kebakar syukur, tinggal lihat hasilnya. Kalau sekarang nggak bisa, fotoin dong, fotoin, difotoin, cekrek, oh lihat dong, lihat. Pas dilihat, pipi aku gendut banget. Lah pipi lu emang udah segede gitu, udah nggak bisa dirubah gitu ya. Yang gue bingung kenapa tugas membuat cewek menjadi kurus itu diserahkan kepada fotografer. Ya, gue rasa jangankan gue gitu ya, Darwis Triadi juga gue bakal rasa stres itu pasti disuruh moto-moto kayak gitu ya. Dan jangan-jangan cewek-cewek kayak gini yang suka minta difotoin ulang itu akan berlaku ketika dia foto ronsen. Ya, dia habis tabrakan motor, dia ke rumah sakit, foto ronsen, cekrek, dok lihat dong, tulang belikat aku gendut banget. Enaknya disuntik mati nih pasien kayak gini nih. Hal yang gue benci juga dari perempuan adalah dengan menjamurnya film Korea. Lo tahu film Korea itu membuat perempuan menaikkan standarnya dalam memilih laki-laki. Dia selalu pengen cowok yang romantis. Kita selalu dibanding-bandingkan dengan Lee Min Ho. Kan susah kita kemana-mana bawa pensil alis. Gimana caranya gitu ya? Dan setiap kayak misalnya dia ulang tahun, pacar gue tuh selalu bilang kayak di film Korea dong, itu ada adegannya yang ceweknya ulang tahun, lantainya ditaburin bunga. Gue bilang aja, iya gue taburin bunga sekalian sama batu nisan, mau? Sebel banget gitu ya. Dan kadang-kadang dia tuh selalu membanding-bandingkan kita dari hal keromantisan. Dia bilang, aku tuh mau kalau nanti dilamar sama cowok tuh yang dengan cara romantis, nggak mau dengan cara yang biasa. Lihat deh film Korea, dia tuh bisa berlutut di atas jembatan, ngasih kejutan. Bukannya kita nggak mau, kita nggak bisa di Indonesia. Kenapa? Karena kalau di Indonesia untuk melamar seorang perempuan itu nggak sesimpel lu berlutut di depan dia dan ngasih cincin, nggak bisa. Ada yang namanya silaturahmi keluarga, ya, dimana kakek lu dan kakek dia harus ketemu, ngerokok bareng, saling tepuk-tepukan pundak, dan lu harus, itu adalah satu momen dimana lu akan ditanya, lu kuliah di mana, lu anak siapa, lu keturunan siapa, dan lu PNS atau bukan, ya. Jadi bukannya kita nggak mau, tapi kita nggak bisa. Jadi kalau misalnya cewek-cewek bilang, cowok-cowok Indonesia mah gak romantis, bukan kita yang gak romantis, orang tua lu yang gak asik. Orang tua lu yang gak asik. Biar bagaimanapun ya, kita benci sama wanita apa segala macam, tapi tetap aja kita akan menikah. Nah, ketika kita akan menikah dengan perempuan, biasanya perempuan itu akan lebih ribet dari laki-laki. Dan hal yang paling bikin dia ribet adalah apa? Pre-wedding. Gue coba berpikir, apa sih fungsinya pre-wedding? Menurut gua nggak ada. Satu-satunya fungsi pre-wedding yang paling masuk akal menurut gua adalah buat bikin sirik mantan lu. Cuman buat nunjukin ke mantan lu, bilang, lihat nih gua bahagia, gua boncengan sama suami gua, nunjuk-nunjuk awan, bahagia, ya. Dan biasanya pernikahan tuh awalnya doang romantis gitu ya. Aku mau belajar masak, yang ini baru nikah ya, bikin soto, nih mas cobain sotonya, sayang kurang asam, oke aku ambilin jeruk nipis dulu. 10 tahun menikah, nih soto yang kurang asam, jeruk nipis dong, jeruk nipis habis, ada mau. Jadi pesan gua kepada lu adalah, hubungan yang terlalu lama pada akhirnya akan menyakitkan ya. Gua pernah pacaran sama pacar gue itu 5 tahun ya, udah kayak pilkada. Itu dari yang tadinya gue nggak bisa bawa motor, sampai gue ngemis-ngemis sama bokap gue, apa beliin motor dong. Biar apa? Biar gue bisa nganterin dia keliling kampus, ke perpustakaan, beli makan siang, nganterin ke kosan. Akhirnya gue bisa bawa motor. Dari yang gue nggak bisa bawa motor 5 tahun pacaran, sekarang gue turun jembatan lepas tangan merem gue berani. 5 tahun jadi ojek ya. Dan gue bilangin sama lu, kenapa hubungan yang lama itu nggak menyenangkan? Karena ketika lu hubungan masih pertama-tama, itu masalah yang akan lu ributin itu biasanya masih masuk akal. Misalnya lu telat ngejemput atau lu kurang perhatian, ya masih layak lah untuk diperdebatkan. Tapi makin lama hubungan lu, usia hubungan lu, itu masalah-masalah lu akan semakin absurd. Misalnya lu lagi makan sama cewek lu, tiba-tiba handphone lu bunyi, ada telepon dari cewek masuk. Dia akan bilang, kok bisa sih cewek nelpon ke handphone kamu? Ya dia punya pulsa.
Gimana neranginnya gitu? Ya tapi kan dia cewek. Ya emangnya ada handphone yang anti muhrim? Nggak ada. Sulit ngejelasinnya gitu ya. Dan biasanya lu akan berantem gak lihat tempat. Di mobil, cewek akan selalu ngeluarin jurus andalannya. Turunin aku di sini. Itu gue benci banget. Karena itu satu paket dengan, oh jadi kamu tega nurunin aku di sini. Makanya kalau gue saranin ke lu, kalau misalnya lu udah punya pacar dan berhubungan lebih dari 5 tahun, lu kemana-mana jangan bawa mobil, naik kereta. Naik kereta. Ketika cewek lu ngambek dan ngeluarin jurus itu, turunin aku di sini, buka gerbongnya, turun lo, turun. Tak diminta turun, karena kereta nggak bakal muter balik. Tapi tadinya gue pikir yang namanya berantem itu paling gak enak di mobil, ternyata salah. Yang paling gak enak adalah berantem di motor. Mungkin lu berpikir kalau misalnya berantem sama cewek lu di motor nggak akan ada yang denger, salah. Lu nggak mikirin unsur fisika. Ketika lu ngomong, suara lu ke bawah angin, yang di belakang akan dengar dengan jelas. Apalagi kalau orang berantem di motor, itu nggak bisa hadap-hadapan. Jadi dia, kan aku udah bilang. Yang di belakang enak, iya mas, tapi kan tadi aku jelasin, bukan itu. Gitu ya. Pasti kayak gitu ya. Dan semua orang yang ngantri di belakangnya dengar permasalahan lu. Gue pernah di Lebak Bulus, di lampu merah, gue naik motor, di depan gue ada mas-mas sama mbak-mbak berantem. Itu gue denger dari siapa yang selingkuh, nama selingkuhannya, di mana tempat dia ketemu, gue denger semuanya. Dan kebetulan gue searah, gue ikutin sampai Ciputat. Sampai Ciputat gue sampai punya solusinya. Oke, selamat malam, gue Aco. Terserah. Kali ini sungguh aku takkan peduli. Didukung oleh Selamat malam semuanya. Yo, let's go. Ayo terus. Aus lupa deh. Panitia bagi-bagi minum untuk semuanya. Cukup sudah Kabel. atas waktu untuk kau nyatakan sedikit dirimu untuk jadi kekasihku. Selamat malam Stand Up Fest. Gila, gua kayak WWF di sini. Jadi gini, terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah jadi bagian dari sejarah stand up comedy di Indonesia. Stand up di sini kayak konser ya. Iya loh, kayak konser loh. Tahu nggak kenapa tadi gua bagi-bagi lu air? Soalnya ada beberapa penonton mukanya dangdut di sini. Kasih 5 menit lagi ntar air. Lu katanya dangdut. Tapi gue pernah stand up di sebuah konsernya Glenn Fredly tepatnya. Jadi Glenn Fredly punya ide brilian. Dia pengen membuka konsernya dengan stand up comedy. Brilian sekali yang ditunjuk gue. Terhormat dong gue. Gue buka stand upnya. Dia bilang konser mulai jam 7 di Istora Senayan. Oke? Jam 7 tepat Istora Senayan gelap. Blep. Satu Istora histeris. Wah! Ada countdown di atas panggung, 10, 9, satu Istora teriak, 8, 7, pas 3, 2, 1, histeris semua, yang keluar gue. Gue disorakin sama 5.000 orang di dalam situ, sedih loh gue. Tapi gue pikir ya udahlah, mungkin mereka lupa kalau gue ini artis, it's okay. Dan gue perhatiin ya, Glenn itu menarik sekali. Glenn konsisten banget dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau nyanyi lehernya nggak santai. Di sini ada yang suka dengan Glenn Fredly? Apa lagu favoritnya? Terserah, kali ini sungguh aku takkan peduli.
Ku tak sanggup lagi. Oh yeah. Glenn ya, Glenn itu mau mukanya lagu apapun kalau ada begitunya Glenn pasti. Lu tahu itu karakter namanya. Lu tutup mata ada lagu belakangnya oh yeah, Glenn itu. Ada orang nyanyi bintang kecil, bintang kecil di langit yang biru, oh yeah, Glenn itu. Di sini banyak sekali stand up comedian yang lucu, juga kadang-kadang ada yang nggak seberapa lucu, ya. Lebih capek nonton stand up comedian yang lucu atau yang nggak lucu? Yang nggak lucu menurut gue. Capek lo nonton stand up comedian yang nggak lucu, capek nungguin ini turunnya kapan. Karena setiap orang dapat waktu yang sama. 10 menit untuk komika yang lucu, cepet banget. 10 menit untuk komika yang gak lucu, ini orang dapat sejam atau 2 jam itu gimana sih? Lama banget kayaknya. Kita ini menurut gue terlalu baik sama stand up comedian yang lucu, yang gak lucu. Di luar negeri kalau ada yang gak lucu diusir, turun, gak lucu gitu. Coba di sini kalau ada stand up comedian yang gak lucu, lu ngapain? Tepuk tangan, ya gak? Lu gak stand up comedian gak lucu, terus lu ngeliatin dia, it's okay bro, gitu kan? Lu kasih tepuk tangan, kayak barusan tepuk tangan ke gue tuh. Kan karena lu kasih tepuk tangan kan mereka nggak turun-turun, padahal kan mereka nggak lucu. Lu sadomasochis, senang menyiksa diri sendiri. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mayoritas orang tuh nggak lucu sebenarnya. Minoritas, kami ini yang lucu-lucu ini stand up comedy ini kami minoritas. Dan kami tertindas oleh kalian yang nggak lucu, yang mayoritas. Loh, bener gue. Lu bisa nggak stand up? Nggak bisa kan? Karena lu nggak lucu. Kalau lu lucu kan pasti di sini. Bener nggak? Tapi pertanyaannya, kenapa kami yang sedikit ini yang lucu, yang nilai justru kalian yang nggak lucu? Oh, tepuk tangan ya, nggak lucu ya gue ya. Oh oke. Tepuk tangan lagi. Oke. Gue juga pernah ngebom, gue juga pernah stand up nggak lucu. 2 pengalaman paling menyakitkan untuk gue adalah suatu hari gue pernah stand up dibayar untuk stand up 30 menit. Selama 30 menit itu nggak lucu gue. Dan tahu gak yang lebih pahit lagi? Di depan gue ada ibu-ibu, baik dia sama gue, ibu-ibu ini baik sama gue. Dia pengen bikin gue seneng, tapi dia nggak nolong karena dia nggak ketawa. Dia cuma gini doang nih. Lo pikir gue gosip sama lo? Gue yang sedih ngeliat ibu-ibu tuh. Gitu. Abis stand up, itu siang outdoor di taman, makanya gue trauma nggak mau ngambil lagi job outdoor. Ada prasmanan, gue makan siang dong. Gue makan siang nih. Terus ada orang datang, Mas Panji ya? Iya. Itu tadi ceritanya lagi ngelawak ya? Iya. Oh. Tapi kok nggak lucu ya? Ambil aja pas saya nggak lapar. Gue pernah stand up di depan 1000 orang live di televisi. Stand up cuma 4 menit. 4 menit itu lama banget rasanya. Nggak lucu. Bukan cuman gue nggak lucu, penontonnya nyorakin gue. Sorakannya tuh nggak lucu, turun. Sampai ada satu sorakan yang gue harus, ini maksudnya apa ya, dia teriak dangdut aja. Maksudnya apa nih? Gantian namanya dangdut atau gue udah pasang gaya nih gue nih, tinggal gue epolin doang, nggak masalah ya kan? Iya gitu kan. Gue tuh berharap ada stand up comedian yang seperti Glenn Fredly bisa bikin konser tunggal di depan 5.000 orang. Gue yakin stand up comedian Indonesia bisa, yakin gue. Dan Glenn Fredly adalah orang yang hebat, tapi sehari-hari kelakuannya dia orang. Mungkin lu nggak tahu, tapi Glenn Fredly tuh orangnya sembarangan banget. Glenn kalau udah nggak mau ngambil job, dia nggak akan peduli. Udah moodnya hilang, kan seniman ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau dia udah nggak mau ngambil sebuah job, moodnya hilang. Nah suatu hari dia mesti nyanyi Sweet 17-nya anaknya Nurdin Halid. Masih ingat Nurdin Halid? Ya kan?
yang dulunya ketua PSSI. Nah, Glenn waktu itu nggak tahu apa-apa tentang Nurdin Halid. Nah, Glenn mesti Sweet 17 anaknya Nurdin Halid. Datang ke acara itu dia udah males. Pas lagi acara, dia udah males nih. Pas lagi acara, oke Glenn cepetan naik. Udahlah nyanyi aja terus cepet pulang. Glenn naik ke panggung. Oke, mana yang namanya Nurdin? Ayo Nurdin keluar, jangan ngumpet lu Nurdin. Ayo semuanya teriak, Nurdin, Nurdin, Nurdin. Ini yang cerita sama gue Glenn Fredly-nya sendiri. Di acara dia harusnya nyanyi untuk anaknya Nurdin ulang tahun yang dipanggil Nurdin, 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 Nurdin. Ayo yang ini penontonnya. Manajernya Glenn Fredly lari dari belakang situ, keliling ke belakang panggung terus teriak, Glenn, Nurdin nama bapaknya kok. Terima kasih semuanya, selamat malam, thank you. Ada yang percaya reinkarnasi, orang Buddha percaya reinkarnasi. Katanya, lu baru pertama kali ketemu orang dan langsung benci, itu adalah musuh lu di kehidupan sendiri. Didukung oleh Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Oke, kita ngomongin langsung yang paling penting. SBY punya Twitter. Itu penting, Bren. Karena kalau ada masalah lu tinggal mention dia. Nggak seperti tahun lalu. KPK sama Polri berantem, kita semua nyari-nyari SBY di Twitter, betul? Sampai ada hashtagnya, Presiden kemana? SBY kemana? Indonesia sekarang katanya adalah bangsa yang maju. Kita percaya yang namanya teknologi. Dan teknologi terakhir kita adalah IKTP. Tapi katanya ada sebuah survei bilang katanya IKTP itu nggak bisa difotokopi, nggak bisa dibengkok-bengkokan. Pernah dengar? Tapi menurut BPPT mereka sudah melakukan percobaan. Ternyata IKTP bisa dibengkok-bengkokan sebanyak 3.000 kali dan tidak rusak. BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Hasil penelitian terakhir adalah bengkok-bengkokin IKTP. Suram teknologi kita, bro. Suram. Dan kita adalah bangsa yang percaya teknologi. Tapi lu tahu, masih banyak yang bisa ketipu sama Eyang Subur. Tepuk tangan untuk stand up fest hari ini. Gue bukan membanggakan diri ya, tapi kebetulan stand up fest ini terjadi ketika gue menjadi ketuanya. Gue beruntung. Dan tahu nggak, gue sebelumnya juga sudah pernah ke ujung barat dari Indonesia melakukan konser gue tanpa batas ke Banda Aceh. Di sini ada orang Aceh. Tadi ada yang datang orang Aceh. Dan tahu nggak, Tanpa Batas adalah konser stand up komedi pertama di Banda Aceh, di Serambi Mekah. Stand up komedi sekarang udah tahun yang kedua, tepuk tangan. Tapi kalau ditanya kapan stand up komedi pertama gue, itu tahun 98. Saat gue waktu itu umurnya 21 tahun, ya gue memang tua. Gue demo tahun 98, gue anggap itu stand up komedi. Turunkan Soeharto. Tau-tau dia turun beneran. Kenapa dia turun? Gak tahu, bro. Gue memang waktu itu demo, oke lah gue ikut-ikutan, tapi mungkin idealisme seorang mahasiswa berumur 21 tahun. Gue mungkin tidak seheboh Budiman Sujatmiko, anggota PRD, bahkan ketua PRD, tapi di mana dia sekarang? Dia ada di PDIP, dia ada di parlemen. Apakah dia salah? Everything has a price. Gue tidak seheboh aktivis PRD yang lain yang namanya Andi Arief, tapi sekarang membantu SBY di istananya. Apakah dia salah? Everything has a price. Sama aja gue sekarang ketua stand up Indo, tiba-tiba 10 tahun lagi gue main. Apakah itu salah? Everything has a price. Panji sudah melakukannya. Apakah Panji salah? Everything has a price. Dan lu tahu semenjak stand up komedi gue ketemu sama orang-orang penting. Salah satunya adalah lu semua membenci dia. Gue nggak coba membenci dia. Katanya tak kenal maka tak sayang. Gue coba kenalin dia. Tadinya gue nggak suka. 15 menit jadi benci gue.
Ada yang percaya reinkarnasi, orang Buddha percaya reinkarnasi. Katanya, lu baru pertama kali ketemu orang dan langsung benci, itu adalah musuh lu di kehidupan sebelumnya. Jadi mungkin adalah musuh gua di kehidupan sebelumnya. Tapi ini kan rata, kita semua nggak seneng sama dia. Mungkin dia itu public enemy di kehidupan sebelumnya. Jadi di kehidupan sebelumnya itu dia bukan Gajah Mada, dia itu bukan Hayam Wuruk, dia itu gitu. Ada kayaknya tokoh ini. Dan lu tahu nggak, ini ngomongnya rasis, dia anti Cina. Padahal gua kasih tahu lu ya, ada satu orang tokoh Cina namanya Yap Tianhin. Lu tahu nggak? Lu orang Cina, lu tahu Yap Tianhin? Nggak tahu, gua kasih tahu. Yap Tianhin adalah seorang pengacara yang sampai hari ini namanya diabadikan sebagai tokoh untuk nama award pejuang HAM di Indonesia. Jadi kalau lu pejuang HAM di Indonesia, nama awardnya adalah Yap Tianhin Award, nama seorang Cina. Dan tahu nggak, gua punya definisi sendiri tentang pribumi dan non pribumi. Pribumi, kata lainnya apa? Bumi putra, putra milik bumi. Bumi adalah representasi daripada negara, negara adalah representasi daripada rakyat. Jadi pribumi dan non pribumi bagi gua, semi not a slim boy, bukan masalah etnis. Pribumi dan non pribumi adalah masalah keberpihakan lu. Lu berpihak kepada siapa? Jadi yang namanya Yap Tianhin menurut gua pribumi, yang namanya Kwik Yangi menurut gua pribumi, yang namanya Shohokgi menurut gua pribumi, tapi yang namanya menurut gua non pribumi, yang namanya menurut gua non pribumi. Selamat malam, nama gua Semi.